Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tuh gue kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kuat. Gak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tetep, perkenalkan nama saya Vivian Noemi dengan nomor induk mahasiswa 857907784 dengan prodi PGSD yaitu semester 2 UP PJJ Serang. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu dengan mata kuliah filsafat yaitu tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Baik semuanya, selamat menyaksikan. Nah teman-teman, apa sih itu isu dalam kontemporer dalam pendidikan nasional? Nah teman-teman, jadi dalam filsafat ilmu, isu kontemporer dan pendidikan nasional adalah berbagai masalah atau tantangan pendidikan yang terjadi pada saat ini dan menjadi perhatian pada saat ini. Nah yang pertama kita akan membahas yaitu apa makna pilar dalam konteks pendidikan atau tiang penguat sistem pendidikan. Jadi pilar pendidikan adalah dasar atau tiang penyangga sistem pendidikan. Nah dan pilar juga berfungsi membentuk arah atau tujuan dan kualitas pendidikan dalam pendidikan nasional. Nah pilar juga menjadi landasan pembentuk atau karakter pengetahuan peserta didik. Dalam keterampilan peserta didik, pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan nilai dan kepribadian peserta didik. Jadi, di sini tiang penyangga itu penting untuk mengajarkan peserta didik agar menjadi siswa yang bertanggung jawab, berdisiplin. Nah, dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara juga memiliki 3 prinsip penting loh dalam pendidikannya, dan dalam kalimat tersebut yaitu berasal dari bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa halus yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya. Nah, yang pertama yaitu Ingaraso Sungtolodo, atau yang artinya di depan memberikan teladan yang baik. Nah, jadi seorang guru harus menjadi teladan yang baik dan contoh yang baik bagi para peserta didiknya. Dan yang kedua yaitu Ingmadia Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Yang berarti seorang guru harus berada di tengah peserta didik untuk membangun semangat dan motivasi belajarnya. Dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan dan dukungan. Yang berarti seorang guru harus memberikan dorongan dan dukungan kepada peserta didik agar percaya diri dan mandiri. Nah, semuanya Tuturi Handayani juga menjadi semboyan resmi di Indonesia pada saat ini, karena prinsip ini menunjukkan bahwa seorang guru menjadi teladan yang baik dan memberikan motivasi semangat yang baik juga kepada para peserta didiknya. Nah, dan yang ketiga yaitu analisis relevansi di era digital. Nah, di era digital ini guru menjadi teladan penggunaan teknologi dan etika digital yang baik. Nah, dan pembelajaran daring juga memerlukan guru yang mampu membangun motivasi belajar peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik juga memerlukan pendamping dalam literasi digitalnya. Nah, dan pendidikan karakter sangat penting di tengah perkembangan media sosial dan teknologi saat ini. Nah, dan ada juga tantangan penerapannya. Tantangan penerapan di era digital memiliki beberapa poin penting. Nah, salah satunya yaitu penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Contohnya, bermain media sosial berlebihan atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Selain itu, peserta didik tidak memiliki akses internal dan perangkat yang memadai. Nah, dan guru juga dituntut kreatif dalam memberikan pembelajaran menarik agar peserta didik bersemangat dan belajar. Nah, di sini juga kita akan membahas contoh aktual pada saat ini. Sekolah banyak juga menggunakan Google Classroom dan Zoom untuk belajar daring. Nah, guru juga mulai menerapkan video interaktif agar pembelajaran lebih menarik
Selain itu, sekolah juga mengajarkan etika media sosial agar peserta didik lebih bijaksana saat menggunakannya. Nah, dalam hal ini orang tua juga berperan penting dalam mengawasi anak saat bermain media sosial pada saat di rumah. Nah, dan yang keempat yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pihak-pihak tersebut dapat menunjukkan persoalan pendidikan nasional pada saat ini. Nah, refleksi dalam pendidikan sangatlah penting. Prinsip refleksi pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangatlah relevan untuk menghadapi masalah pendidikan saat ini. Nah, dengan adanya teladan dari seorang guru dan motivasi belajar yang baik dan dukungan kepada peserta didik, pendidikan juga dapat membantu mengatasi krisis kreatif dan rendahnya literasi dalam digital. Nah, pendidikan harus mampu menciptakan generasi yang pintar sekaligus memiliki sikap dan perilaku yang baik. Nah, pada poin terakhir ini yaitu kesimpulannya, pendidikan digital harus menimbangkan penggunaan teknologi dan pembentukan karakter anak. Karena teknologi memang penting, tetapi nilai-nilai moral dan sikap yang baik tetap harus diajarkan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi fondasi penting pedoman untuk menciptakan peserta didik yang cerdas, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Angkatlah topi, minat monggo capri. Hijau, hijau.